Selanjutnya, kita akan memasuki sesi presentasi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Bapak Basuki Sugiarto, perwakilan dari PT Clarus Teknologi Indonesia. Perkenalkan saya untuk menyapa Bapak Basuki terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak Basuki. Apakah sudah bersama-sama dengan kami? Selamat sore, Mbak Faik. Ya, saya sudah siap, Mbak Faik. Ya, terima kasih. Kepada Bapak Basuki, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya dengan durasi waktu selama 30 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk PTPI yang sudah memberikan kesempatan bagi kami, kepada Prof. Eko, Dr. Beni, Pak Sutowo, dan juga Dr. Eri, Pak Hilman, Pak John, dan juga Pak Syarul, ya, yang luar biasa. Untuk ininya Pak Dr. Yudi, ya, terima kasih, salam hormat dan salam salut atas pengorbanannya, cerita yang luar biasa, ya. Terima kasih atas bantuannya untuk masyarakat Indonesia. Dan izin saya akan sharing, share screen sekarang. Apakah bisa diberikan? Oke, baik. Oke. Baik, kami dari PT Clarus Teknologi Indonesia ingin memberikan presentasi terhadap produk kami yang dari Amerika, dari perusahaan RGF Environmental Group. Produk kami adalah air purifier yang bersifat aktif, dan juga kita juga ada HEPA-nya juga. Dan dari sini belajar juga dari Dr. Eri dan Pak John dan juga Pak Syarul dan Pak Dr. Yudi. Semuanya ini adalah merupakan satu kesatuan yang penting, ya, yang kita harus gunakan, dan saya ingin memperkenalkan alat kita ini yang salah satu yang mungkin bisa digunakan sebagai komplementari dan untuk memberikan solusi yang holistik untuk keseluruhan keamanan rumah sakit dan untuk pasien dan juga untuk para perawat, pekerja, dan dokter dan sebagainya. Baik, pertama-tama saya memperkenalkan perusahaannya yang namanya RGF Environmental Group yang berkedudukan di Amerika Serikat, tepatnya di Florida, dan mereka ini pertama-tama adalah mereka dimulai di tahun 1985 sebagai technology company. Jadi mereka bukan electronic company, ya. Jadi hidup dan matinya mereka itu berdasarkan dari teknologinya mereka yang mereka buat, bukan berdasarkan dari brand name, ya. Dan mereka itu spesialisasi hanya di purifikasi dan sanitasi untuk bagian udara, air, dan pangan dan makanan. Pertama-tama sebelum pre-COVID ini, pre-pandemic ini, mereka fokus di market yang bersifat vertikal seperti medical, militer, government, industri pangan, dan sebagainya, bukan untuk yang retail. Oke, jadi bisa dilihat di sini, ya, customer-customer mereka yang berupa yang bersifat vertikal sampai dengan alat yang mereka dipasang di The White House atau di Gedung Putih. Dari hulu ke hilir, produknya mereka adalah dari Amerika, dari R&D-nya, dari pabriknya, dari QC-nya, dan sebagainya. Seperti yang kita bisa lihat, alatnya mereka ini untuk yang air purifier yang bersifat indak, nanti saya jelaskan yang indaknya itu, ya. Itu mulai di tahun 98, jadi sudah lebih dari 20 tahun dijual di Amerika dan di Eropa, dan sudah disempurnakan. Lebih dari 60 negara yang sudah kita sebarkan, kita berjualan. Dan partner-partner kita untuk di Amerika dan di Brasil ada Train, di Indonesia kita bekerjasama dengan Daikin. Oke, dan ini adalah paten-patennya, lebih dari 32 paten yang aktif, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka ini bukan perusahaan yang aji mumpung pada saat COVID tiba-tiba mempunyai solusi. Jadi bisa dilihat dari teknologinya yang dari residensial sampai dengan juga sampai yang bisa lihat dari bioreactor, jadi bersifat vertikal. Baik. Sedikit saja, kami dari PT Clarus Teknologi Indonesia, background-nya kita adalah HVAC, salah satu shareholder kami juga adalah salah satu shareholder dari PT Daikin Air Conditioning Indonesia, tapi bukan berarti kita harus
memasang alatnya kita di AC merek tertentu, tapi kita terbuka untuk HVAC merek apapun juga. Oke. Pertama-tama saya akan perkenalkan definisi udara sehat seperti apa. Ini lebih secara basic aja ya, secara umum kita mempunyai 4 komponen. Komponen pertama adalah kita harus mempunyai oksigen yang cukup. Di sini adalah kita harus mempunyai oksigen yang cukup, ya, artinya itu vital untuk manusia. Setelah itu udara harus bersih dari kuman, bersih dari partikulat yang berbahaya, dan bersih dari volatile organic compounds VOC dan bau-bau yang tidak sedap, ya. Itu kita harus bersih dari sana. Ya, untuk RGF kita lebih fokus ke 3 komponen, kuman, partikulat, dan VOC, karena untuk komponen oksigen adalah merupakan ranah dari HVAC, yaitu sekali lagi ACH, fresh air, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya teknologi dari RGF itu kita mempunyai yang plasma atau ion dan juga HEPA. Ya, kenapa kita mempunyai 2 di sini? Karena pertama-tama mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Plasma itu lebih efektif untuk penjernihan kuman, di mana HEPA itu lebih efektif untuk penjernihan debu. Di sini kita ingin menjelaskan bahwa ya kita bisa efektif ke kuman karena kuman adalah bukan debu dan debu adalah bukan kuman. Di sini kita akan bisa menunjukkan, kita bisa mengukur dari setiap komponen yang ada. Oke. Pertama-tama kita akan jelaskan dari segi teknologi plasmanya kami. Kita akan mulai menjelaskan tentang penyebaran kuman. Dari slide selanjutnya ini lebih menunjukkan bahwa dari research yang ada itu penyebaran ini seperti apa, ya. Yang pertama adalah dari Harvard University oleh Profesor Joseph Allen di bulan Maret tahun lalu 2021. Dia merilis laporannya dia, di mana dia menjalankan simulasi di dalam satu ruangan ada orang yang sakit, apakah itu OTG, apakah itu COVID, TBC, chickenpox, monkeypox, flu babi, flu burung, dan sebagainya, ya. Di sini bahwa dilihat dari nafas dari si pesakit tersebut bisa terlihat dari garis-garis merah tua yang ada di gambar di sini. Ya, di gambar yang kedua ini dalam waktu yang cukup singkat nafas dari si pesakit tersebut sudah tersebar di mana-mana. Properties dari udara adalah mereka selalu turbulensi, bisa dilihat ya, selalu dia bergerak kemana-mana. Jadi tidak peduli apakah itu social distancing 2 meter, 20 meter, apabila masih ada di ruangan tersebut, udaranya, nafas tersebut akan mencapai ke sana. Di gambar yang ketiga di sini, dalam simulasi ini digunakan air purifier. Air purifier yang kita sebut pasif, yang seperti yang kita misalnya bisa beli yang ada di pasaran sekarang, ya, misalnya menggunakan HEPA atau yang merek-merek lain, ya. Di sini bisa terlihat saturasi dari kuman tersebut berkurang, tetapi karena orang yang OTG ini atau orang pesakit ini masih ada di ruangan tersebut, antara orang pesakit ini dan juga air purifier ini masih ada opportunity atau potensi untuk kuman tersebut untuk menyebar kemana-mana. Oke, di sini adalah studi yang kedua yang disebut sebagai airborne dispersion of droplets during coughing, ya. Di sini bisa terlihat apabila orang batuk, bersin, atau bisa bicara juga bisa terlihat bagaimana penyebarannya, walaupun kita secara kasat mata itu tidak bisa melihat, ya, tetapi dalam droplet yang cukup masif, ya, dan bukan droplet dan aerosol yang cukup masif itu bisa langsung menyelubungi dan lebih bersifat plum, ya. Jadi artinya bisa menyelubungi dengan cepat. Setelah ini dengan riset yang ketiga ini melihat secara bentuk orang waktu bicara atau batuk atau bersin seperti apa. Jadi ada beberapa komponen yang pertama adalah yang bisa jarak jauh yang kita sebut aerosol. Yang jarak dekat adalah kita droplet yang lebih besar, dan ada lagi droplet yang lebih besar, yang lebih dari 5 mikron yang cenderung untuk jatuh. Artinya dalam arti ini adalah pada orang batuk ataupun bicara sebenarnya kita mempunyai potensi atau resiko untuk menyebarkan dari droplet-dropletnya kita itu ke depannya kita, ke depan bajunya kita, ke mejanya kita, dan sebagainya. Ya, apabila kita lagi duduk meeting dan mejanya kita itu di depan mejanya gitu bisa terkontaminasi. Setelah ini juga
Di research ini cepat saja ya. Ini jadi bisa seperti yang Pak John bilang ya, ada yang disebut formit atau formite ya, dalam bentuk sentuhan, dalam bentuk jarak dekat, ada jarak jauh ya, berdasarkan aerosol, dan juga sekali lagi dari formite itu semua kontaminasi bisa kemana-mana. Saya bicara di sini, kemarin setelah itu ada perawat yang datang pegang meja itu ya, itu sudah menyebar kemana-mana. Dan di sini adalah ini adalah 2 gerbong, penelitian ini 2 gerbong, di mana dalam satu orang yang sakit ya, orang yang sakit di sini hanya bicara saja, hanya nafasnya saja dalam waktu singkat itu bisa menyelubungi satu gerbong ini dan bisa ke multi gerbong selama itu ada arah yang atau ada celah yang masuk ke sana. Oke. Dan di sini adalah kenyataan adalah ekosistem dari hospital, dari rumah sakit. Ya, kita bisa lihat seperti Dr. Didi bilang, satu hari bisa 1.500 orang yang masuk ke dalam ke fasilitasnya Dr. Yudi. Ya. Jadi di sini kalau kita bilang ya potensi penularan itu seperti apa, kita bisa lihat pergerakan dari dalam rumah sakit itu lumayan masif ya. Pasien masuk ke ruang ICU, terus dokternya jalan, terus gitu, ada liftnya lagi, terus ada pekerjanya dari dapur ke, ya kita bisa bayangkan seperti apa ya. Jadi dari segi airborne, dari segi format atau dari segi sentuhan itu bisa kemana-mana secara masif. Dan yang sebelah kanan ini kita tunjukkan bahwa apabila banyak yang menggunakan sistem sentral seperti Pak Insinyur John Budi yang jelaskan, satu orang sakit masuk ke return dan siap-siap ya, itu ada mempunyai potensi untuk menyebar ke ruangan yang lain-lainnya. Jadi ini di sini bisa terlihat ya, potensi penyebaran itu cukup masif dan memang diperlukan air treatment yang bagaimana kita cara air treatment itu secara menyeluruh, mudah dan praktis. Oke, di sini saya ada video, saya akan jalankan. Ini adalah menceritakan cara teknologi yang kita gunakan. Saya akan mainkan. Hydrogen peroxide is naturally occurring in the air. It's produced as a result of UV from the sun in outdoor spaces. Indoors, the hydrogen peroxides aren't here. They're not being produced. Indoor spaces are much more prone to having viral particles hanging in the air. In public transportation, there's no way to effectively address this virus without treating the air inside that vehicle all day long. This technology does just that. United Safety's Active Air system with UV PHI technology by RGF was found to be extremely effective at lowering the bacterial load in the airspace. These units pass untreated air over the active air purification system and out the other side. The water vapor molecules pass over the catalyst. They are ionized, create hydrogen peroxide molecules from the water vapor molecules naturally occurring in the air. The UV PHI system would be installed in the HVAC system downstream as close to the occupant space as possible. Once the hydrogen peroxide molecules are created, the HVAC blower will transport those molecules to the entirety of the bus or train. The hydrogen peroxide molecules actively kill any pathogens, viruses, bacteria that might be in the air and surfaces of that vehicle. We can reduce the flu, we can reduce the bacteria, we can improve, the health and safety of the environments where there's a lot of traffic. So with this technology, we have the ability to enhance the safety of the passenger and the operator and bring mobility back to people. Oke, dari video ini dijelaskan bahwa kita menggunakan plasma atau menggunakan ion molekul H2O2. Mengapa kita menggunakan H2O2? Karena alatnya kita ini menggunakan paradigma yang berbeda, di mana banyak air purifier yang digunakan, yang kita sebut pasif adalah yang membersihkan adalah alat tersebut. Alatnya kita itu bukan untuk membersihkan, tetapi untuk memproduksi plasma atau ion H2O2. Kenapa H2O2?
Karena dalam satu sisi adalah H2O2 itu bersifat alami selama molekulnya itu konsentrasinya itu di bawah batas safety level. Jadi apabila kita keluar sekarang pada waktu saat ada matahari dan kita membawa alat untuk mengukur kadar H2O2 yang ada di alam itu ada sekitar maksimum di 0,03 ppm ya. Jadi kita keluar, kita sudah menghirup H2O2 maksimum di 0,03 ppm di alam. Batas safety level menurut CDC adalah di 1 ppm ya. Ini tercipta pada saat matahari. Matahari itu mempunyai energi yang besar. Jadi matahari itu menyinari bumi, di udara kita memiliki molekul H2O. Beberapa molekul H2O, tidak banyak ya, beberapa ya akan terionisasi oleh matahari, itu akan berubah menjadi H2O2. Umurnya tidak lama, paling hanya 5 maksimum 10 menit kira-kira ya. Setelah itu karena dia rentan, dia akan kembali lagi dari H2O menjadi H2O, dari H2O2 menjadi H2O plus O2. Ini adalah siklus alami. Jadi H2O terionisasi menjadi H2O2 dan akan kembali menjadi H2O plus O2 ya. Jadi ini aman untuk kita, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Dan properties dari H2O2 ini adalah, salah satunya adalah apabila dia menyentuh kuman, apabila itu virus, bakteri, atau jamur, atau juga VOC, volatile organic compounds, mempunyai potensi untuk mengoksidasi, apabila terjadi oksidasi, mempunyai potensi untuk menetralisir kuman tersebut, jadi bisa membunuh. Ya, dan itu adalah sekali lagi adalah proses alam, ya, proses yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta kita, yang sudah diberikan untuk menyajikan fasilitas kita di bumi ini. Jadi alat kita yang kita sebut ViCell, teknologinya kita itu ViCell itu intinya adalah mudah, ya, tidak teknologinya itu adalah simple. Bagaimana caranya merubah H2O yang ada dalam ruangan menjadi H2O2. Jadi alatnya kita itu tidak menambahkan cairan, tidak ada materi yang bisa disentrifugasi menjadi di udara, tidak ada ya. Jadi hanya kalau kita bisa lihat di video itu teringat ya. Jadi udara yang melewati alat kita yang membawa H2O terionisasi berubah menjadi H2O2 dan masuk ke ruangan. Biasanya dipasang di ducting dan kita ada banyak macamnya ya. Dan satu contoh kita pasang di ducting, kita nyalakan AC-nya ya. Jadi kita sudah berjalan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit ya, supply, return, supply, return, supply, return. Intinya adalah mengisi ruangan kita dengan mensaturasi ruangan kita dengan H2O2 seperti yang ada di alam. Jadi artinya adalah inilah yang kita sebut aktif, bukan pasif. Yang bekerja adalah plasmanya tersebut. Jadi antara misalnya saya duduk dengan Dr. Eri, kita lagi meeting, apabila saya sakit, dan apa yang keluar dari saya itu langsung bisa dinetralisir oleh plasma yang ada dalam ruangan tersebut. Sekali lagi beda dengan pasif, di mana dalam pasif ini apabila ada orang yang sakit, ya potensi untuk menyebarkan itu sudah ada sebelum bisa dibersihkan oleh alat yang air purifier yang bersifat pasif. Oke, ini secara garis besar secara cepat saja ya perbandingan antara alatnya teknologi kita dengan teknologi yang ada di pasar sekarang ya. Kita yang sebut ViCell, intinya adalah kita bisa melindungi kita secara aktif. Ada yang menggunakan HEPA filter ya, HEPA filter itu yang terbaik untuk menyaring, tetapi tidak bisa melindungi kita secara aktif, dan HEPA filter itu tidak bisa membersihkan yang bersifat formate ya, lebih ke airborne. Ada yang menggunakan UVC. UVC ini apabila sekali lagi kita tahu semuanya ini ya, kita terekspos UVC itu tidak berbahaya untuk kita. Ozon, yang 3 ini adalah juga plasma atau ion. Ada yang menggunakan ozon. Ozon ini sudah tidak direkomendasikan di Amerika karena bisa merusak paru-paru kita secara permanen. PCO atau hidroksil, ya, banyak yang menggunakan plasma ya. Ada merek-merek yang seperti yang menggunakan plasma cluster dan sebagainya. Itu adalah menggunakan plasma hidroksil. Bedanya apa? Bedanya adalah umurnya dari hidroksil ini tidak lebih dari 1 detik, di mana H2O2 yang kita punya itu bisa 5 menit, ini hanya tidak lebih dari 1 detik, sehingga plasmanya hanya bisa berjalan 1 atau 2 cm dari alat tersebut, tidak bisa mengisi ruangan, jadi tidak bisa melindungi kita secara aktif.
Dan ada lagi yang menggunakan ion negatif ya. Ion negatif ini kalau di Amerika sendiri sudah ada 2 atau 3 manufaktur yang dibawa ke pengadilan terhadap class action lawsuit karena terbukti tidak efektif apa yang mereka klaim di sana. Ya, jadi inilah kondisi dari teknologi yang ada. Jadi inilah tes-tes yang kita sudah jalankan, dan sebelum ini tes yang kita jalankan sebelum pandemi, karena alatnya kita sudah dijual lebih dari 20 tahun, ini yang kita sudah tunjukkan ya, dari flu burung, flu babi, E. coli, Legionella, Streptococcus pneumonia, Pseudomonas, TBC, dan sebagainya. Ya, kita sudah tunjukkan, dan tesnya ini juga dilakukan seperti Kansas State University dan lab-lab yang mempunyai kredibilitas tinggi, termasuk moles juga, jamur, sebelah kanan, yang sebelah kanan ini adalah VOC ya, ethylene formaldehyde, pembusukan makanan, rokok dan sebagainya. Ethylene formaldehyde itu seperti yang karpet, cat, lem dan sebagainya. Itu yang bisa membahayakan untuk manusia juga. Oke. Untuk COVID tahun 2020 pada waktu pandemi dimulai di bulan Maret, kita langsung mengambil keputusan untuk mengetes. Kenapa kita berani ngetes? Karena sebelumnya kita sudah pernah mengetes dengan human coronavirus, berhasil, dan kita mempunyai keyakinan bahwa dengan untuk SARS-CoV-2 ini kita bisa berhasil, dan kita tes itu dengan aerosolized di udara dan juga di permukaan. Kita isi ruangan kita dengan plasma, dalam waktu cukup singkat kita bisa membersihkan yang di udara dan di permukaan lebih dari 99,9%. Dan kita juga baru saja mulai mengadakan tes dengan EPA atau Environmental Protection Agency, langkah pertama, di mana dalam test chamber ini mereka menggunakan MS2 virus ya, yang masih bersifat bacteriophage ini. Dan dari sini bisa terlihat bahwa dalam 15 menit kita mencapai 27%, dalam 90 menit kita mencapai 93%. Di sini tes ini ada kekurangannya, di mana sebenarnya mereka hanya menggunakan yang 350 CFM, yang seharusnya mereka menggunakan yang 700 sampai 850 CFM. Tapi dengan kapasitas yang setengahnya aja kita sudah bisa mencapai di 93% di 90 menit seperti itu. Oke, ini saya akan skip cepat saja. Ini ozon yang menyatakan bahwa ini sebenarnya berbahaya untuk manusia ya. Setelah itu UVC, untuk apabila menggunakan UVC yang dipasang di ducting bisa dilihat bahwa untuk membunuh misalnya contoh virus influenza atau rhinovirus itu membutuhkan waktu 6,6 detik supaya dengan kondisi virus itu tidak bergerak, dan kita membawa lampu virusnya itu kita dekatkan tidak bergerak ya. Untuk SARS-CoV-2 itu bisa mencapai 60 detik. Jadi bisa dibayangkan apabila kita pasang di ducting itu dengan kecepatan udara 1 sampai 2 meter per detik, efektivitasnya itu tidak seefektif yang kita bisa bayangkan. Oke, jadi selama ini saya jelaskan teknologi kita yang berupa ya VICEL. Kita ada teknologi yang kita sebut REME. REME adalah sebenarnya VICEL yang bisa membunuh kuman dan juga menetralisir VOC. REME itu bisa membersihkan debu. Maksudnya membersihkan debu bukannya debunya dihilangkan, tetapi debunya direkatkan. Yang kecil-kecil, misalnya 0,1 mikron, dia saling merekat menjadi 0,3 merekat menjadi 0,5, jadi lebih besar. Ya, sehingga yang sebelumnya misalnya dengan filter debu itu bisa lewat, debunya itu menjadi besar, jadi bisa lebih tersaring. Jadi ini adalah yang disebutkan bisa komplementari juga dengan HEPA. HEPA-nya bisa bekerja dengan lebih baik. Setelah itu kita menggunakan yang REME LED. REME LED adalah sekali lagi REME keseluruhan ini tambah dengan lampunya kita sudah menggunakan yang LED. Kelebihan LED adalah lampu UV-nya yang LED ini itu bisa umurnya bertahan lebih dari 2 kali atau 4 tahun, yang konvensional itu setiap 2 tahun harus diganti. Oke, yang saya jelaskan tadi ya, yang pembersih debu. Jadi tes yang pernah kita jalankan di Kansas State University, di mana berkoordinasi dengan HEPA system.
Dalam 12 jam kita bisa mencapai ISO kelas 4, dalam 24 jam kita bisa membantu HEPA yang ada untuk mencapai ISO kelas 3. Nah, ini cepat saja ya. Jadi ini yang untuk yang VOC-nya bisa dibersihkan juga sampai dengan rokok bisa dibersihkan. Oke, mungkin untuk waktunya kita akan skip yang ini. Oke, untuk di Amerika sendiri ya, dari pre-pandemic, salah satu contoh di Colton Medical Center, problemnya mereka adalah pneumonia-nya mereka tinggi, infeksi dari DMRSE-nya ini. Ya, mereka dalam 2015 mereka perlu bantuan memasang alatnya kita. Dalam 2019 mereka mendapatkan penghargaan dari South Carolina Hospital Association karena mereka bisa menunjukkan zero harm. Dalam 54 bulan tidak ada infeksi untuk operasi pergantian tulang lutut. Dalam 48 bulan terakhir tidak ada insiden infeksi dalam pergantian tulang operasi pergantian tulang panggul. Di US Military Camp Justice Hospital mereka problem sekali lagi pneumonia-nya tinggi dan juga jamur dan lumut ya, karena sekali lagi yang mereka karena militer mereka menggunakan tenda, ada beberapa yang menggunakan tenda kelihatan. Menggunakan alat kita, nah, pneumonia-nya bisa dieliminasi dan jamur lumutnya bisa bersih. Yang terakhir di sini sebagai contoh seperti pandemik juga ya, ini American Cancer Society building-nya, mereka ada building itu di bawah apek ya, dan waktu dites tingkat tinggi bakterinya tinggi jamur. Pasang alat kita, penuh bakterinya 67%, jamur di 100%. Ini adalah contoh list daftar dari beberapa rumah sakit yang sudah menggunakan alatnya kita. Ini sebenarnya juga belum diupdate ya dari berbagai negara ya, dari Amerika, Korea dan sebagainya. Oke, untuk sekarang pertanyaan adalah kita bagaimana cara mengukur ya, mengukurnya untuk air purifier. Ya, tinggal 4 menit. Presentasi tinggal 3 menit. Ya, terima kasih. Baik ya, terima kasih. Jadi kita bisa mengetes berdasarkan dari tiga sisi. Satu bisa tes kuman, VOC dan partikulat. Sekali lagi kuman adalah bukan debu kuman. Dan RGF alatnya kita ini bisa menunjukkan, kita membuktikan secara real time mengetes ini. Jadi yang pertama yang kita tes adalah di sini adalah Wisma Budi di Kuningan ini, di mana kita menggunakan ATP meter ya, dalam waktu hanya 30 menit kita swabnya ini. Kita persilakan mengambil titik di manapun juga dia pada di sini dari satu titik ini ya, dalam 30 menit kita bisa melihat ada penurunan 85%, dan di sini juga sekitar 85%. Setelah itu yang kedua adalah di Rumah Sakit Buddha Suci di OT, Operating Theater, VK. Di sini kita bekerja sama dengan Saraswati Group, di mana mereka membawa wadah yang berisi dengan bakteri dan jamur. Jamurnya itu, wadahnya itu dibuka, diekspos hanya dalam waktu 5 menit dan ditutup dan dikirim. Di sini bisa terlihat dari bakteri yang tadinya 930 CFC per meter kubik turun menjadi di bawah 1 atau sampai tidak terdeteksi. Untuk jamur dari 200 menjadi di bawah 1 juga. Untuk yang PM10-nya dari 0,42 masih turun lagi di 0,1 walaupun mereka sudah menggunakan HEPA. Oke. Untuk ada satu rumah mewah yang kita gunakan ya, ada penurunan, sekali lagi bakterinya turun, formaldehyde-nya hilang, dan PM-nya juga turun, bisa terlihat di sini. Wisma Milenia 9 lantai kita pasang ya, dari sini bisa lihat kita tes yang merah adalah sebelum dan yang itu sesudah. Di sini ada penurunan yang cukup signifikan dan itu akan turun terus selama alat kita dipasang. Ini alat-alat kami semuanya yang berbentuk ducting, ada yang berbentuk kaset dan sebagainya. Ya, kita dalam bentuk apapun kita bisa retrofit. Ya, untuk instalasi mudah, hanya di main duct. Sebelum cabang, pas ditarik kabel power 17 watt, sudah selesai. Hanya untuk maintenance hanya pergantian lampu selama 2 tahun atau 4 tahun tergantung model dan pembersihan katalis, itu saja. Ya, jadi conclusion-nya adalah kita bisa menetralisir kuman VOC secara aktif, jangkauan coverage itu bisa besar dalam 1 AHU, kita pasang bisa menyebar ke semuanya, instalasi dan maintenance yang simple.
dapat dipasang di retrofit di rumah sakit yang sudah existing ya, bisa diukur, terbukti, bisa gunakan lab service atau FTP meter ya, membantu menurunkan konsumsi listrik ya, dan juga terbukti di negara-negara lainnya kita sudah terbukti ya efektivitasnya kita. Oke, sekarang kita masuk ke HEPA. Ini HEPA-nya kita mungkin kita hanya tinggal 1-2 menit lagi saya jelaskan di sini cepat aja ya. Jadi kita HEPA-nya kita ada 2 macam, ada yang standalone dan bypass. Standalone seperti yang kita sudah tahu ya. Jadi return masuk langsung semuanya dibersihkan dan dikeluarkan ya. Jadi kelebihannya adalah bisa mencapai ACH yang tinggi, tetapi sekali lagi static pressure-nya drop dan kita harus menggunakan booster. Ini untuk yang clean room, operating room dan sebagainya. Sistem bypass seperti kita lihat di sini adalah sebenarnya jalurnya itu kita hanya mengambil sedikit dan masuk ke alatnya kita yang sudah mempunyai motor. Di dalam motor ini artinya kita hanya mengambil parsial ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya tidak bisa mencapai ACH setinggi yang standalone, tetapi kita tidak ada drop di static pressure-nya dan apabila terjadi kerusakan ini tidak akan mengganggu HVAC-nya yang ada ya, tapi ini ada aplikasinya untuk berbeda untuk lebih tempat yang umum. Ini alatnya kami, jadi untuk kanisternya itu cepat bisa dibuka langsung dikeluarkan, dimasukkan lagi. Kanisternya itu berupa pre-filter dan HEPA-nya di sana MARF 13 di sana. Oke. Di sini ada yang sudah ada di sini ditambah inlet yang untuk bisa pasang plasmanya kita. Setelah itu ini adalah yang untuk mobile, jadi untuk ruangan-ruangan yang tidak bisa mempunyai HEPA yang emergency, ini bisa dibawa, dipasang di sana. Setelah itu ini ada lagi untuk negative pressure, positive pressure, ini adalah untuk yang inletnya bisa masuk dan bisa dikontrol. Ini lebih bisa masuk ke dalam ceiling, lebih flush in, lebih bagus dan mempunyai sertifikasi dari FDA. Ini adalah monitornya, ini adalah sekali lagi ini untuk standalone bisa ceiling dan standing. Ini kita anteroomnya kita juga ada, ya, tetapi ini lebih ini bisa menggunakan HEPA dan menggunakan plasma. Untuk proyeknya jadi White House, airport ke Amerika Selatan dan di China, di rumah sakit termasuk yang Mayo Clinic, John Hopkins dan sebagainya, F&B, McDonald's, TGI Friday, gedung perkantoran, pabrik obat Bayer, pabrik obat Johnson & Johnson, pabrik obat Merck dan sebagainya, Coca-Cola yang terakhir, tempat transportasi umum termasuk juga cruise line-nya Disney, hotel-hotel, sekolah, proyek-proyek lainnya seperti ya, tempat-tempat umumnya lainnya ya, kasino, teater. Untuk di Indonesia mungkin kalau rumah sakitnya kita ada di RSUD. Saya repot langsung ya, RSUD Tangerang, RSUD Luhuk dan beberapa lagi ya Bank Indonesia. Sekian dari presentasinya, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mbak Faik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Basuki Sugiarto selaku perwakilan dari PT Clarus Teknologi Indonesia atas paparan materinya.